Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman TikTok semuanya atau kepada rekan-rekan yang bekerja sebagai ojol. Saya mau berbagi pengalaman ya tentang suka dukanya kehidupan di ojol. Mau saya ceritakan. Begini ya guys, pada suatu hari saya kan pernah dapat order yang enak gitu. Dapat order yang enak tuh pernah itu pada tanggal berapa itu saya dari Jalan Bangka mau pulang ke Sunter. Nah saya arahkan ada penumpang dari Jalan Bangka itu. Nah terus dia naik katanya mau ke ini stasiun Kemayoran guys gitu. Kamu mau ke stasiun Kemayoran bang gitu. Oh, oke, stasiun Kemayoran. Terus di tarifnya itu udah ada pembayarannya pakai GoPay ya guys, tuh totalnya 30.000. Nah terus setelah turun tuh di sepanjang jalan kita ngobrol lah ngalor ngidul, katanya dia sebagai salesman atau pemain online gitu. Nah setelah turun dia di depan pintu stasiun Kemayoran, saya selesain kan orderannya saya selesain. Terus dia ngasih uang tunai gitu, uang tip lah, bilang uang tip. Saya kira ngasihnya 10.000. Bang, ini nggak kebanyakan, saya bilang begitu. Nah kata dia, enggak bang, buat ngopi ya gitu. Nah setelah orang itu turun aku pergi, aku penasaran tuh ngasih uang berapa tadi, kayak 10.000 itu. Nggak taunya 100.000 guys. Itu rezeki, itu enak, itu dibilang enak. Yang nggak enaknya begini guys, ini saya mau cerita tentang yang nggak enaknya gitu kan, suka duka gitu. Nggak enaknya kita pas malam-malam nih, pas hujan-hujan, kita dapat order ini mie kacoan itu dari Sunter itu. Nah itu pembayarannya itu tunai. Saya lihat ratingnya juga itu rendah sih, saya lihat ya, saya percaya aja itu pesennya orang alamatnya di Semper tuh, di alur laut. Nah saya udah selesai itu barangnya. Nah saya langsung meluncur ke Semper itu menuju titik pengantaran. Nah setelah sampai sana, gimana guys, tuh nggak ada orangnya, rumah pun nggak ada. Nah itu ada tanah kosong. Nah saya cari alamat tersebut, tanya-tanya sama orang, nggak ada yang tahu. Katanya RT-nya berapa, RW-nya berapa, saya tanya nggak ada yang tahu. Terus saya tanya sama customernya itu, bang saya udah di titik nih, ada di depan salon ini gitu, RT-nya berapa, RW-nya berapa. Nah dia malah kasih kasih foto lahan kosong itu yang ada depannya ada folding gate itu, pintu folding gate. Nah pintu folding gate kemana itu bang? Nah kok hari-hari swalayan itu yang jembatan DHI itu yang Kapuk Muara itu kan dari Semper ke sana itu jaraknya berapa kilo, juga berlawanan juga karena order tersebut juga ordernya di Semper. Nah order di Semper, jadi saya bingung. Terus saya bawa lagi ke mie kacoan lagi. Nah di situ udah nggak nerima karena order udah lepas, udah bukan tanggung jawabnya gitu. Nah habis itu ya saya bingung, akhirnya saya lari lah ke pangkalan dan nanya sama teman-teman. Ada yang mendukung, ada yang enggak, ada yang udah selesain aja gitu. Nah itu yang namanya Andi bilang suruh selesain, suruh dimakan rame-rame. Itu ada berapa menu ya, kayaknya 5 menu. Ada yang dijualin 5.000, ada yang 10.000 sama tukang nasi goreng. Ya saya silahkan lah, daripada saya rugi besar gitu, ya udah untung-untung sedikit gitu, dikasih koceng-koceng, udah dimakan. Untungnya aja itu yang customer itu yang order back tip nggak nggak ngasih komentar atau rating apa-apa. Dia cuman
minta nomor WA saya, katanya mau di Sherlock alamatnya. Kita ya kan tetap nggak mau karena beda alamat, beda tujuan, dan dia juga nggak ngomong nanti ongkosnya diganti dari sana ke sini berapa gitu, enggak. Dia minta diantar aja gitu kan, kita khawatir juga ya karena ojol udah tengah malam beda alamat, siapa yang mau tanggung jawab gitu. Ya akhirnya udah selesai. Nah yang kedua kalinya nih saya dapat order fiktif lagi. Waktu kemarin tuh di KFC yang perempatan lampu merah Sunter. Nah perempatan Sunter itu ngantarnya kemana, ke stasiun Pangjai, stasiun Pangeran Jakarta. Nah itu pas hari itu hari Kamis, dan yang order itu namanya Kamis, itu mungkin akun abal-abal. Nah saya udah pesan totalnya 90.000, beri utama ongkosnya jadi 121.000. Nah saya udah pick up, nunggunya aja ada lama, tapi udah selesai. Saya langsung melangkah ke sana, ke Pangeran Jakarta. Nah itu alamatnya juga tidak jelas tuh, alamatnya di tenda-tenda itu guys, di tenda-tenda yang orang jualan itu. Nah saya udah sampai ke titik pengantaran. Nah saya telepon lah orangnya, saya udah nunggu 1 jam di situ, tapi nggak ada respon dari yang pembeli itu. Nah saya terus telepon lagi, bang mana ini, tapi dia nggak mau nelpon, maunya lewat chatting gitu. Malah dia ngasih nomor orang, bilangnya nomor ini nomor adiknya gitu, nanti adik saya yang mau ngambil ini nomornya gitu. Otomatis saya telepon, tapi saya telepon itu pakai nomor lain, bukan nomor Gojek ya. Kalau nomor Gojek takut ya, udah pengalaman saya waktu itu di Shopee itu yang karena order fiktif, kita pakai nomor kita, terus kita masukin tuh akun kita, diterusin OTP-nya masuk ke dia. Jadi punya saya itu dibajak itu, waktu itu pernah ketipu, nyampe aku tangguhkan akunnya, minta ke CS. Nah ini nerusin lagi yang Gojeknya itu, setelah ngasih nomor adiknya saya telepon dong, telepon nggak diangkat-angkat. Nah WA nggak dibales, akhirnya aku telepon lagi di nomor ini, nomor saya yang satu, bukan nomor Gojek. Nah ada orang ngaku-ngaku dari Gojek guys, tapi nomor biasa. Nah itu telepon saya, ini orang telepon gitu, halo, benarkah ini dengan driver Supriyadi? Ya betul, dengan saya sendiri. Anda dapat pesanan atas nama Kamis ya, itu menunya ini ya. Iya, kenapa ya? Oh, setelah sekian banyak driver mengadukan bahwa orang yang namanya Kamis itu order fiktif gitu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, nggak usah diselesain gitu. Bapak dengarkan saya ya, sampai teleponnya jangan dimatiin gitu, sampai proses selesai. Nah itu saya ini sambil telepon saya ngecek, mana ada orang Gojek nelpon terus suruh ini itu, apalagi teleponnya ke nomor saya, bukan nomor, kalau Gojek kan nomor Gojek saya ke push ke akun, ini ke nomor ini. Yang kedua saya suruh klik tautan, wah ini nggak beres, diam-diam saya laporan ke Gojeknya. Jadi kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, mending laporin ke Gojek itu, ke menu bantuan gitu. Nah saya utak-atik menu bantuan, terus screenshot foto makanannya apa, terus ada respon dari Gojek, kita telepon CS-nya, alhamdulillah di cancel dari pusat. Nah setelah itu saya telepon lagi itu si penipunya, halo bang, gimana bang? Oh dia emosi ngomong gini. Ujung-ujungnya bilang kontol gitu. Wah pusat kontol lo, aku bilang gitu, dasar penipu, memang penipu, lihat dong kalau mau nipu, aku bilang gitu. Terus dimatiin, udah diblokir nomor saya guys. Jadi pada driver ojol hati-hati, kalau misalkan itu jangan langsung angkat telepon ya, telepon yang ngaku-ngaku atas nama Gojek. Salam semangat satu aspal, kita harus hati-hati di jalan ya. Terima kasih.